Breaking News, media suara demokrasi, mengungkap fakta dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak yang kami hormati. Sebelum kita melakukan mediasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Irfandi, mahasiswa Fakultas Hukum Unija Sumeneb angkatan tahun 2021. Video ini saya buat sebagai tugas kuliah UTS semester genap untuk mata kuliah Hukum Advokasi dan Penyelesaian Sengketa dengan dosen pengampu Ibu Evi Dwi Hastri SHMH. Dalam video ini saya akan berperan sebagai seorang mediator yang bersertifikat yang ditugaskan oleh pengadilan untuk memediasi Bapak-Bapak pada hari ini. Selanjutnya kepada Bapak-Bapak saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari pihak tergugat. Oke, perkenalkan, nama saya Maimun sebagai penggugat atas perkara utang piutang yang terjadi di antara saya dan pihak tergugat. Selanjutnya untuk memperkenalkan diri dari pihak tergugat, Saudara Hendra, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator karena mau untuk memfasilitasi kami terkait dengan permasalahan utang piutang yang jadi saya Hendra Lesmana, saya di sini sebagai tergugat dari kasus utang piutang yang diajukan oleh Kak Maimun selaku penggugat. Baik, Bapak-Bapak, sebelum kita mulai mediasi ini, apakah Bapak-Bapak semua dalam keadaan sehat walafiat? Sehat. Oke, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pada pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan di tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dan bantuan oleh mediator pada sidang. Bapak-bapak, kali ini pengadilan telah menunjuk saya sebagai fasilitator atau sebagai mediator dalam memediasi perkara yang Bapak ajukan. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang mediasi. Mediasi ini adalah suatu alternatif penyelesaian soal sengketa di mana kedua belah pihak saling bertukar dan dialog berunding untuk menentukan atau mencari titik temu atau solusi dalam permasalahan yang Bapak bawa. Jadi saya selaku mediator akan memfasilitasi, menegosiasi ini, dan saya juga akan netral, tidak berpihak kepada penggugat ataupun tergugat. Namun sebelum saya mulai mediasi ini, perlu saya sampaikan kepada Bapak-Bapak tahapan yang akan kita lakukan nantinya. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan bergantian kepada para pihak dari tergugat maupun penggugat untuk menyampaikan permasalahan tersebut. Lalu saya akan mencari kesempatan dari permasalahan yang diungkapkan oleh pihak penggugat dan tergugat. Namun saya akan memediasi atau menentukan arah itu dari segi pembicaraan. Setelah itu baru kita akan masuk ke dalam negosiasi. Kita akan menyusun kesepakatan bersama sebelum mediasi ini kita mulai. Bagaimana Bapak-bapak? Siap, lanjut. Baik Bapak-bapak, kesepakatan yang untuk tahap itu dalam mediasi ini nanti pembicaraan tidak keluar dari permasalahan. Oke, setuju? Setuju. Baik, sebelum tahapan mediasi ini kita lakukan, kami akan membacakan terlebih dahulu. Karena kalau tidak ada tata tertib, nantinya dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Supaya mediasi ini bisa berjalan lancar, mungkin ada masukan dari pihak penggugat. Saya akan mempersilahkan kepada mediator untuk membacakan peraturan yang ada sekarang. Oke. Di Indonesia. Nah, saya persilakan kepada semua pihak secara bergantian untuk berbicara dan tidak boleh ada yang memotong pembicaraan nantinya. Paham? Yang kedua, nanti di dalam mediasi ini tidak diperbolehkan berbicara kasar. Siap. Bahasa-bahasa yang kurang etis
itu jangan dikeluarkan dan jangan saling menyerang baik secara verbal maupun secara fisik, ya. Selain itu juga jangan sampai menggunakan kekerasan dan jangan sampai menggunakan emosional. Kita menggunakan kepala dingin, kita mencari solusi dari permasalahan yang ada. Sepakat, Bapak? Sepakat. Oke, kesepakatan dengan aturan ini. Setelah tata tertib ini disepakati, proses mediasi kita saat ini perlu diketahui jika di kemungkinan nanti saya dengan pihak penggugat maupun tergugat nanti secara bergantian bisa menunggu di luar ya. Siap. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai mediasi hari ini. Saya persilakan kepada pihak tergugat untuk menyampaikan permasalahannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Mediator. Saya akan menyampaikan terkait permasalahan yang terjadi pada perkara ini. Saya telah melakukan gugatan kepada Saudara Hendra, yang mana gugatan ini berisi tentang hutang piutang. Dari kronologi saya ingin menceritakan bahwa pada hal ini di bulan Januari lalu setelah meminta pertolongan saya berupa peminjaman dana untuk usaha katanya sebesar 70 juta dengan janji akan melunasi di bulan April. Pada tanggal 20 April dari bulan April sudah melakukan peringatan-peringatan tapi tidak diindahkan dengan baik. Akhirnya saya mengambil inisiatif untuk menggugat Saudara Hendra ke pengadilan. Jadi pihak penggugat Saudara Maimun kecewa ya? Kalau saya tidak kecewa, saya tidak akan ada di sini. Baik, menginginkan pihak tergugat membayar tunggakannya tersebut? Ya, saya sangat menginginkan dalam waktu dekat. Kalau bisa hari ini juga, karena itu hak saya. Dan saya juga butuh untuk kelanjutan hidup saya. Terima kasih. Pihak penggugat Bapak Maimun sudah menyampaikan beberapa persoalannya. Dan saya juga ingin mendengarkan juga alasan atau penyampaian dari pihak tergugat Saudara Hendra. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Ervandi selaku mediator yang mana mau menangani permasalahan kami. Saya secara pribadi terkait dengan kasus utang piutang yang saya lakukan terhadap Kak Maimun, yang mana saya meminjam uang sebesar 70 juta kepada Kak Maimun itu sudah sampai saya usahakan. Tetapi saya sangat kecewa secara pribadi, secara personal kepada Kak Maimun, yang mana dia sampai melakukan suatu gugatan terhadap persidangan. Kan masih banyak alternatif lain yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini daripada persidangan itu. Dan ini persoalan persidangan yang digugat oleh Kak Maimun ini sangat tendensius. Ini sangat mengancam terhadap nama baik saya, teman saya, dan keluarga saya. Saudara Hendra Lesmana, sampean jangan pura-pura lupa. Saya sudah menagih dari awal-awal, tapi sampean tidak pernah mendengarkan. Seakan-akan saya yang butuh kepada Anda. Itu uang saya, ya jadi kembalikan ke saya. Jangan pura-pura sampean lupa. Tapi kan saya udah menjelaskan kepada Kak Maimun. Saya akan membayar itu. Udah tahap pengumpulan uang udah. Saya akan berupaya untuk mana buktinya? Bapak kan sudah disepakatin kesepakatan tata tertib yang akan kita patuhin bersama. Kalau satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan sesuai tata tertib yang sudah kita sepakatin tadi. Bagaimana? Oke? Oke. Kita di sini kan untuk mencari solusi, makanya kami selaku mediator ini akan netral, ya. Siap. Jadi kita menggunakan hati yang dingin dengan dialog ini, dengan pemikiran cerdas. Kita tujuannya kan mencari kesepakatan bersama. Baik, silakan kepada pihak tergugat bisa melanjutkan penjelasannya terlebih dahulu. Oke. Saya lanjutkan ya, saudara. Jadi, dalam upaya pelunasan utang saya terhadap Kak Maimun, udah kami usahakan. Udah saya usahakan. Akan tetapi yang namanya hidup tidak terlepas dari masalah-masalah dan kendala-kendala, saudara moderator. Jadi, yang saya kecewakan, ini berkenaan dengan penggugat tersebut,
sampai mau mencoreng nama baik saya gitu. Saya sudah melakukan bisnis, saya udah memulai dengan uang tersebut, saya melakukan bisnis. Akan tetapi yang namanya bisnis ini ada kendala-kendala yang harus saya lewati. Di samping itu saya harus berusaha untuk mengumpulkan utang saya, memberikan utang saya kepada Kak Maimun. Akan tetapi saudara penggugat langsung serta-merta menggugat saya ke persidangan, Pak. Oke. Jadi seperti itu. Jadi pihak tergugat saudara Hendra sudah berupaya ya, Berupaya, udah. untuk melakukan menyelesaikan tunggakannya dan tanggung jawabnya kepada pihak penggugat ya. Sudah, Pak. Jadi Bapak menginginkan semua dua pihak untuk saling menghargai ya, untuk sama-sama menjaga nama baik, hubungan silaturahmi terus bisa terjalin. Oke, penggugat, begitu ya. Siap. Setelah saya sudah mendengar penjelasan dari pihak penggugat dan tergugat, jadi saya sudah bisa menemukan beberapa titik temu dan kesepakatan di awal ini. Yang pertama, penggugat menginginkan uang kembali secara lunas ya, dari saudara Hendra sebagai tergugat, dan Hendra pun ingin nama baik tetap terjaga, tidak ada lagi gugatan yang dilakukan oleh saudara penggugat kepada pihak pengadilan, apalagi sampai berlanjut ke meja hijau ya. Begitu ya, kedua kesepakatan ini sudah kita kesepakatin. Bagaimana pihak penggugat? Saya sudah jelaskan Bapak, saya sudah menagih dengan cara baik. Intinya kayak lampu hijau, kuning, sekarang sudah merah, tensinya sudah tinggi saya. Masa saya nagih dari awal-awal, nggak ada itikat baik. Setidaknya dia bayarlah separuh dulu. Oke, terima Buat kasih saya jadi saudara gitu loh, Pak. Maimun sudah memberikan penjelasan. Kembali dari penjelasan para pihak, saya melihat bahwa saudara Maimun dan Hendra sudah sepakat ya untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang ini, dan dibayar, nama baik juga terjaga, silaturahim tetap terjaga. Pertama, bagaimana solusinya terkait persoalan utang piutang ini? Jadi, berkaitan dengan tanggung jawab saya akan melakukan segala cara untuk melunasi utang saya terhadap Kak Maimun selaku penggugat. Tapi, terlebih dahulu saya memohon kepada saudara penggugat agar segera mencabut gugatannya demi menjaga nama baik saya, teman saya, dan keluarga saya. Karena juga itu terancam. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan utang piutang yang saya utang terhadap Kak Maimun sebesar 7 juta tersebut, maka dengan ini saya juga ada waktu terhadap saudara penggugat selama 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan tersebut, saya akan mengembalikan uang saya atau berupa utang saya sebesar 70 juta terhadap saudara penggugat, agar juga segera saudara penggugat untuk, atau dengan syarat saudara penggugat untuk segera mencabut gugatannya, karena itu perlu didahulukan, karena ini bernyangkutan dengan pihak pidana, sedangkan ini perdata. Jadi seperti itu, saudara moderator. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh pihak saudara Hendra ini sudah konkret. Jadi selama 3 bulan ke depan dia akan berusaha dan menyelesaikan tanggung jawabnya utang piutang kepada pihak Maimun yang akan dibayar selama 3 bulan ke depan. Maka juga meyakinkan bahwa akan 3 bulan ke depan bagaimana saudara Maimun apabila dari pihak tergugat tidak menyelesaikan, Maimun akan melanjutkan persoalan gugatan ini ke pihak pengadilan. Ya, kita lihat saja Bapak. Kalau dia ada niat, pasti akan berusaha. Nggak akan ada banyak-banyak alibi. Kita kasih kesempatan saudara Hendra Lesmana. Kalau dia benar menepati janjinya, ya kita tidak akan melanjutkan. Tapi kalau dia cuma alibi dan omong kosong, ini uang saya dan hak saya pasti akan lanjutkan. Saya akan mendapatkan hak saya. Intinya saya maunya saudara Hendra ini jangan omong kosong. Minta 3 bulan, ya pas 3 bulan. Baiklah, Bapak-bapak, selanjutnya saya akan menyerahkan
persoalan ini kepada majelis hakim dan akan nantinya dibuatkan akte perdamaian yang akan ditandatanganin oleh kedua belah pihak tergugat dan penggugat. Ya, sepakat ya? Ya, sepakat. Nanti kami juga akan ikut serta menandatangani sebagai mediator di dalam akte tersebut. Oke, terima kasih Bapak yang sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan mediator dan sudah ditemukan kesepakatan perdamaian. Terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel Suara Demokrasi. Jangan lupa tekan subscribe, like, and share ya.